DSSI Ocean Engineering dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Humaini, Dr. Humaini, Kaprodi P4K3 yang mewakili dekan, dan pagi dekan minta izin sama saya. Saya sama-sama kemarin di IKN. Yang saya banggakan Pak Mulyanto yang sangat aktif dan memberi kontribusi yang besar bagi pengembangan kemahasiswaan K3. Pak Jainul, pakar aviation safety, kemudian Bu Herawati, pengawas K3 yang kebanggaan kita juga, alumni yang kita bisa harapkan. Adik-adik sekalian, mahasiswa D4 K3, hari ini alhamdulillah kita tiba di penghujung bulan K3 nasional yang sebenarnya berakhir kemarin, hanya karena hari Minggu sehingga hari ini kita menutup. Apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada D4 K3 yang secara konsisten memperingati bulan K3 nasional. Kepada para dekan atau yang mewakili atau universitas, kemudian para dosen dan mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan, camkan dalam hati bahwa D4K3 itu terbaik di Indonesia dan di Asia Tenggara. Itu yang dengan demikian perilaku, sikap, keuletan itu harus ditunjukkan. Kemarin mantan rektor UI ada di kampus, meskipun UI punya K3 tapi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita sampaikan bahwa Uniba adalah satu-satunya D4K3 di Indonesia yang secara teknis itu mewakili semua. Ketika orang bicara keselamatan pelayaran dan ada kecelakaan kerja, maka D4K3 harus ada di sana. Ketika orang bicara terkait keselamatan tangki timbun di Balongan, D4K3 hadir di sana. Ketika ada kecelakaan di pipa penyalur, D4K3 ada di sana. Ketika ada kecelakaan kapal selam dan pesawat terbang, D4K3 ada di sana. Jadi memang kita berkomitmen bahwa pengajarnya dari lintas ilmu, bukan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itulah yang menjadi pembeda antara D4K3 dan yang lainnya. Apalagi sekarang kata kuncinya satu, belajar keras. Siapapun belajar keras hari ini, akses untuk menguasai keilmuan itu bisa. Sedikit saya mengutip topik hari ini dari Kaprodi, ada beberapa kata kunci yang saya pegang. Pertama, aviation safety, yang kedua manajemen mutu, dan lain-lain. Oke, jadi saya bercerita sedikit juga terkait manajemen mutu. Jadi di tahun 2022 di Indonesia dicari 2 orang untuk mewakili Indonesia belajar total quality management di Yokohama, Jepang. Nah, yang terpilih saat itu saya dari Badan Usaha Milik Negara dan 1 orang lagi. Jadi saya di Jepang selama berbulan-bulan di sana mempelajari total quality management. Makanya selain praktisi maritim, mekanikal dan elektrikal, saya adalah auditor sistem manajemen mutu untuk sejumlah perusahaan BUMN, kemudian perusahaan pelayaran, kemudian pernah dipakai sama Chevron untuk melakukan audit terhadap kapal-kapal yang akan masuk ke Chevron. Terus yang kedua, kaitannya dengan aviation safety. Waktu perjalanan pulang dari Jepang ke Indonesia, untuk pertama kalinya saya mengalami shock yang sangat berat. Kenapa? Pesawat itu mau jatuh. Jadi pesawat yang mau jatuh, dan kenapa saya tahu itu sangat membahayakan karena tiba-tiba drop ke bawah. Itu para pramugari pucat.
Biasanya kalau misalnya kita penerbangan pramugarinya biasa-biasa itu ya, tapi itu pramugarinya puncak. Sejak saat itu, setelah sampai di Indonesia, saya betul-betul trauma. Setiap mau naik pesawat, keringat dingin itu mengucur semua. Jadi karena saya harus terbang audit saat itu kalau udah mau naik pesawat itu sudah menggigil, keringat keluar. Itu nggak bisa. Tapi mau diapa, tugas ini tugas. Nah kebetulan di tahun 2003, tadi 2002 saya di Jepang. 2003 saya dapat undangan untuk mengikuti International Safety Management di Swedia. Jadi di Swedia ada 3 yang saya pelajari, Maritime Safety Management, International Safety Management, dan Aviation Safety Management. Jadi saya pernah dapatkan pelatihan langsung. Kalau di Swedia waktu itu namanya Bridge Safety Management. Bridge Safety Management itu jadi kita dimasukkan di simulasi masuk di pesawat. Ya di pesawat kemudian simulasi bisa terbang, jadi kita seakan-akan jadi pilot. Nah disitulah baru trauma itu hilang, bahwa bahaya di penerbangan itu pada saat take off dan pada saat mau mendarat. Jadi kalau sudah di atas mau ngopi-ngopi sudah biasa, ya kan? Nah, itulah pengetahuan terkait safety management yang membuat trauma ketika pulang dari Jepang dan setelah pelatihan di Swedia itu saya menjadi hilang. Dan sampai sekarang bagaimanapun goncangannya itu tenang saja. Yang penting tidak ada kejadian yang luar biasa karena dari segi safety pesawat itu aman. Yang penting mesinnya aman dan kalau secara teknologi itu aman. Sudah lewati masa take off itu aman semua. Sejak saat itu trauma itu hilang. Bayangkan itu kalau misalnya kita trauma dengan penerbangan, keringat dingin. Kadang-kadang istri saya sudah tidak mau terbang tapi mau dia apa lagi tugas. Nah itulah pentingnya aviation safety management. Nah pada kesempatan ini saya sampaikan ke Kaprodi, segera semester depan masukkan aviation safety management. Kalau perlu ada SK Director, karena itulah yang akan menjadi pembeda kita dengan yang lain. Kalau mata kuliah yang lain pending aja dulu, tapi aviation safety masukkan saat ini. Masukkan di mata kuliah sebelum dikirim ke dikti. Saya tanggung jawab. Ya, sudah masuk ya? Ya. Itulah yang akan membedakan K3 Unima dengan yang lain. Di Indonesia tidak ada yang belajar maritime safety management. Tidak ada yang belajar aviation safety management. Tidak ada yang belajar offshore safety management. Ini ada sama adik sekalian. Karena kita berharap ketika misalnya Anda diwawancarai masuk di offshore di Pertamina di penerbangan semua Anda mengerti. Tapi satu lagi saya ingatkan, saya rektor Unima, Ketua Dewan K3 Nasional. Saya tahu kepakaran orang di seluruh Indonesia. Jadi jangan pernah khawatir ketika saya menyatakan Anda itu terbaik, Anda memang terbaik. Apalagi sekarang kita di IKN. IKN itu dekat, paling dekat. Nah, setidaknya nuansa terbaik itu semakin mengental bagi anak-anakku sekalian. Ya itu jangan dilupakan itu. Kita bangga sama Anda dan percayalah bahwa jurusan terbaik. Kami juga sudah bicara sama Prodi. Kita itu mengupayakan bahwa kita nanti diakreditasi sama Lamtek. Saya memimpikan bahwa selain punya kepakaran terkait sarjana terapan KKK atau keselamatan dan kesehatan kerja, Anda juga itu punya potensi untuk meraih gelar insinyur sesuai dengan undang-undang tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Prodi D4K3. Terus semangat D4K3. Kita dekat IKN, maka semangat ibu kota harus menghantui semuanya. Ya. Dimanapun ada ratusan ribu hingga jutaan perusahaan yang tanpa satu pun perusahaan yang tidak membutuhkan K3. Ya, pelajari ini. Saya kemarin diundang sebagai pembicara di Limbah Medika Suherman. Saya kalau jujur bahwa K3 itu adalah langkah atau upaya untuk menjadikan seorang itu unggul, mandiri dan berbudaya. Kenapa unggul? Karena dengan K3 itu Anda mudah bekerja di mana saja. Mandiri karena dengan K3 Anda bisa jadi pengusaha dan konsultan. Dengan K3 mengharapkan hidup sehat, hidup bersih,
hidup hemat, hidup sejahtera membuat Anda akan unggul. Di tempat kita, dosen-dosen Anda itu selain akademisi mereka adalah praktisi, ya, lengkap semua. Jadi jangan pernah khawatir. Mereka itu bukan sembarangan. Itu yang menjadi pembeda antara dosen kita dengan dosen lain di seluruh Indonesia. Balikpapan adalah kota internasional. Ya. Jadi sebagai kota internasional, semangat kota internasional, sebagai kota yang dekat IKN, semangat ibu kota untuk menjadikan Anda terbaik. Sekali lagi, Anda terbaik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar series volume 10 dalam rangka menutup Bulan Ketiga Nasional 2022 saya buka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Insinyur Isladi Zainal